bangkit, saling menguatkan. Hari ini milik kita. Pernah kepikiran gak sih, kalau kemenangan telak 5-1 timnas Indonesia ternyata bukan cuma soal skor? Justru yang bikin lawan mulai panik adalah cara bermain Garuda yang sekarang benar-benar berubah. Bahkan banyak yang percaya, tim-tim pesaing di Asian Cup mulai sibuk membedah taktik racikan John Hertman. Kalau benar begitu, ini bisa jadi kabar buruk buat lawan-lawan Indonesia. Ke What Pison? Oke sob, kita bahas. John Hertman benar-benar mulai menunjukkan seperti apa wajah baru timnas Indonesia. Sebelum turnamen dimulai, ia sempat berjanji ingin menghadirkan permainan yang atraktif dan enak ditonton. Awalnya banyak yang bertanya-tanya, apakah janji itu bisa dibuktikan di lapangan? Jawabannya mulai terlihat saat Indonesia menghajar Kamboja dengan skor 5-1. Memang, skuad kali ini tidak diperkuat seluruh pemain yang berkarier di Eropa. Namun hadirnya nama-nama seperti Tom Haye, Sandy Walsh, Eliano Rogers, Mark Locke, Ivar Jenner, dan pemain-pemain lain yang sudah mulai memahami sistem permainan membuat identitas timnas tetap terlihat jelas. Yang menarik, formasi 3-4-2-1 yang tertulis di atas kertas ternyata sangat fleksibel. Saat pertandingan berjalan, para pemain bebas bertukar posisi tanpa kehilangan organisasi permainan. Jadi, bukan sekadar soal formasi, tetapi bagaimana setiap pemain memahami perannya. Nah, ini yang bikin lawan mulai kebingungan. Walaupun lawannya masih Kamboja, jangan cuma melihat hasil akhirnya. Coba lihat cara bermainnya. Indonesia tampil berani menekan sejak awal pertandingan. Saat kehilangan bola, para pemain langsung melakukan pressing tinggi dengan pendekatan man-to-man sehingga Kamboja kesulitan membangun serangan dari lini belakang. Akibatnya, mereka lebih sering memainkan bola panjang karena tidak punya ruang untuk mengalirkan bola lewat umpan pendek. Disinilah peran Ivar Jenner dan Mark Locke sangat penting. Keduanya berkali-kali memenangkan duel bola kedua sehingga Indonesia bisa kembali menguasai pertandingan. Begitu berhasil merebut bola, pola permainan langsung berubah. Eliano Rogers dan Donny Tripamungkas naik sangat tinggi menjaga lebar lapangan. Sementara Tom Haye diberi kebebasan sebagai free role untuk mengatur ritme permainan sekaligus membuka ruang bagi rekan-rekannya. Mark Locke yang dimainkan sebagai gelandang box-to-box juga terlihat jauh lebih hidup. Walaupun kadang masih melakukan kesalahan kecil dalam kontrol bola, kemampuan membaca ruang dan timing masuk ke kotak penalti tetap menjadi senjata utamanya. Yang paling menarik adalah rotasi posisi antar pemain. Tom Haye bisa turun menjemput bola. Eliano bisa masuk ke tengah. Donny bisa overlap dari sisi sayap. Pemain depan rela membuka ruang demi memberi kesempatan gelandang datang dari lini kedua. Semuanya bergerak sangat cair. Nah, justru disinilah letak kekuatan timnas Indonesia sekarang. Lawan akan kesulitan membaca siapa yang sebenarnya menjadi target serangan. Baru saja mereka mulai memahami pola permainan Indonesia, rotasinya sudah berubah lagi. Eidemene. Kemenangan ini juga membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi hanya mengandalkan kualitas individu. Justru yang mulai terlihat adalah struktur permainan yang semakin matang. Kalau proses ini terus berkembang, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan menjadi salah satu tim yang paling sulit ditebak di Asia Tenggara. Bahkan sebelumnya pelatih Oman, Tarik Sektioui, pernah mengakui bahwa permainan Indonesia sangat berbeda dibanding beberapa pertandingan sebelumnya. Menurutnya, timnas Indonesia memiliki prospek cerah karena mampu bermain dengan sistem yang fleksibel dan adaptif. Pernyataan seperti itu tentu bukan tanpa alasan. Kalau pelatih lawan saja mengakui kualitas permainan Indonesia, artinya perkembangan yang terjadi memang nyata. Meski begitu, perjalanan masih sangat panjang. Masih ada pertandingan-pertandingan berikutnya di ASEAN Cup. Setelah itu masih ada agenda FIFA Matchday, lalu persiapan menuju Piala Asia 2027, hingga mimpi terbesar lolos ke Piala Dunia 2030. Jadi jangan buru-buru puas. Karena ujian sesungguhnya justru akan datang saat menghadapi lawan yang levelnya jauh lebih tinggi. Yang paling penting sekarang adalah menjaga konsistensi.
terus memperbaiki detail kecil, menjaga intensitas permainan selama 90 menit, serta terus meningkatkan chemistry antar pemain, apalagi jika nantinya semakin banyak pemain diaspora yang bergabung. Kalau semua itu bisa berjalan sesuai rencana, optimisme tentu bukan sesuatu yang berlebihan. Sok atuh, siapa yang gak semangat melihat perkembangan seperti ini? Ibarat sebuah pelayaran, Timnas Indonesia baru saja berhasil melewati ombak besar pertama. Di depan masih ada badai yang lebih besar, lawan yang lebih kuat, dan pertandingan yang bakal bikin jantung kita deg-degan. Namun setidaknya hari ini kita punya satu hal yang sudah lama dirindukan. Harapan. Harapan bahwa Timnas Indonesia akhirnya memiliki arah permainan yang jelas. Harapan bahwa proses pembangunan tim mulai menunjukkan hasil. Dan harapan bahwa mimpi tampil di level Asia, bahkan Piala Dunia, bukan lagi sekadar angan-angan. Karena mimpi sebesar itu tidak dibangun dari satu kemenangan saja, melainkan dari setiap latihan, setiap pertandingan, setiap evaluasi, dan setiap pengorbanan yang mungkin tidak pernah terlihat kamera. Jadi, nikmati saja prosesnya. Rayakan setiap perkembangan kecil, tetapi jangan berhenti mengkritisi kekurangan yang masih ada. Sebab siapa tahu, beberapa tahun lagi kita akan mengenang masa-masa ini sebagai awal kebangkitan sepak bola Indonesia. Konghitu. Nah, sekarang giliran kalian. Menurut kalian, apakah permainan Timnas Indonesia di bawah John Herdman sudah menunjukkan identitas yang kuat? Atau masih ada sektor yang wajib dibenahi sebelum menghadapi lawan-lawan besar di Asia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka pembahasan sepak bola seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru seputar Timnas Indonesia. Tapi tunggu dulu, ada satu hal yang mungkin belum banyak disadari. Kemenangan atas Kamboja memang membuat kepercayaan diri para pemain meningkat. Namun, bagi John Herdman, pertandingan ini kemungkinan besar bukan tentang mengejar skor sebanyak-banyaknya. Yang paling penting adalah melihat apakah para pemain mampu menjalankan prinsip permainan yang sudah dilatih selama ini. Dan kalau melihat jalannya pertandingan, jawabannya cukup memuaskan. Indonesia tampil berani mengambil inisiatif sejak menit pertama. Hampir di setiap fase permainan, para pemain berusaha menguasai bola, menekan lawan secepat mungkin, lalu menyerang dengan jumlah pemain yang banyak. Gaya bermain seperti ini jelas berbeda dibanding beberapa tahun lalu ketika Indonesia lebih sering menunggu lawan. Yang bikin salut, transisi dari bertahan ke menyerang berlangsung sangat cepat. Begitu bola direbut, para pemain langsung mencari ruang kosong. Tidak banyak sentuhan yang tidak perlu. Bola bergerak cepat dari kaki ke kaki sampai akhirnya membuka celah di pertahanan lawan. Inilah yang membuat Kamboja berkali-kali terlambat melakukan antisipasi. Tom Haye kembali menunjukkan kelasnya sebagai pengatur tempo permainan. Visi bermainnya membuat aliran bola Indonesia jauh lebih rapi. Saat situasi mulai buntu, dia tahu kapan harus memperlambat permainan dan kapan harus mempercepat serangan. Di sisi lain, Mark Locke juga tampil sangat aktif membantu kedua fase permainan. Ketika menyerang dia berani masuk ke kotak penalti. Sementara saat bertahan dia tidak ragu turun membantu merebut bola. Belum lagi pergerakan Eliano Reijers yang beberapa kali sukses membuka ruang. Mungkin tidak selalu mencetak gol atau memberikan assist, tetapi kontribusinya dalam membuka pertahanan lawan sangat terasa. Hal-hal seperti ini kadang luput dari perhatian penonton. Padahal, justru disitulah kualitas sebuah tim mulai terlihat. Yang menarik lagi, hampir semua pemain berani melakukan rotasi posisi. Back bisa naik membantu serangan. Gelandang bisa turun menjadi opsi build-up. Pemain depan rela bergerak melebar demi menciptakan ruang bagi rekannya. Permainan seperti ini membuat lawan kesulitan menentukan siapa yang harus dijaga. Ayah rasakan John Herdman. Namun tentu saja, masih ada pekerjaan rumah. Di babak kedua intensitas pressing mulai menurun. Beberapa kali jarak antar lini juga terlihat sedikit renggang sehingga Kamboja sempat memperoleh ruang untuk menyerang. Kalau menghadapi tim dengan kualitas lebih tinggi, situasi seperti ini bisa sangat berbahaya. Karena itu, menjaga konsentrasi selama 90 menit menjadi salah satu tugas utama yang harus segera diperbaiki. Selain itu, penyelesaian akhir juga masih bisa dibuat lebih efektif. Indonesia memang mencetak 5 gol. Tetapi sebenarnya masih ada beberapa peluang emas yang seharusnya bisa dikonversi menjadi gol tambahan. Nah,
Inilah yang membedakan tim bagus dengan tim juara. Tim bagus mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan tim juara mampu memaksimalkan hampir setiap peluang yang didapat. Meski begitu, tidak adil juga kalau kita hanya mencari kekurangannya. Karena secara keseluruhan, perkembangan permainan timnas Indonesia memang mulai terlihat jelas. Pola bermainnya lebih modern, pressing lebih terorganisasi, rotasi pemain semakin cair. Kepercayaan diri para pemain juga terus meningkat. Kalau proses ini terus dijaga, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi salah satu tim yang paling merepotkan di kawasan Asia Tenggara. Bahkan bukan cuma ASEAN, target bersaing di level Asia pun mulai terasa masuk akal. Gawat pisan kalau progresnya terus seperti ini. Tapi sekali lagi, perjalanan masih panjang. Masih banyak pertandingan berat yang menunggu. Masih ada lawan yang kualitas individunya jauh lebih baik. Masih ada tekanan bermain di kandang lawan. Dan masih ada momen-momen sulit yang akan menguji mental seluruh pemain. Disitulah kita akan benar-benar melihat seberapa kuat fondasi yang sedang dibangun John Hertman. Jadi, jangan terlalu cepat terlena karena satu kemenangan. Tetap dukung saat menang. Tetap percaya saat hasil kurang memuaskan. Karena membangun tim besar memang butuh waktu. Konghitu. Sekarang coba tulis di kolom komentar. Menurut kalian, siapa pemain terbaik timnas Indonesia saat menghadapi Kamboja? Tom Haye, Mark Klok, Eliano Rogers, atau justru ada nama lain yang paling mencuri perhatian? Sebelum dilanjutkan, ada satu pertanyaan besar yang mulai muncul di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Apakah performa luar biasa ini memang sudah mencerminkan kekuatan asli timnas Indonesia? Atau jangan-jangan lawan yang dihadapi memang belum cukup kuat untuk benar-benar menguji kualitas skuad Garuda? Pertanyaan seperti itu tentu wajar. Karena dalam sepak bola, konsistensi jauh lebih penting daripada satu pertandingan yang berjalan sempurna. Justru tantangan sebenarnya akan datang ketika Indonesia menghadapi tim yang punya kualitas teknik lebih baik, pressing lebih agresif, dan disiplin bertahan yang jauh lebih rapi. Di pertandingan seperti itulah, sistem permainan John Hertman akan benar-benar diuji. Apakah skema build-up dari belakang tetap bisa berjalan? Apakah pressing tinggi masih efektif? Apakah rotasi posisi antar pemain tetap mampu membongkar pertahanan lawan? Semua jawabannya masih harus dibuktikan. Namun setidaknya, ada satu perubahan yang sudah sangat terasa. Indonesia kini tidak lagi bermain dengan mengandalkan semangat semata. Sekarang setiap serangan terlihat memiliki pola. Setiap perpindahan bola punya tujuan. Setiap pemain tahu kemana harus bergerak ketika menguasai bola maupun saat kehilangan bola. Hal-hal seperti inilah yang selama bertahun-tahun selalu diharapkan para pendukung timnas Indonesia. Bukan sekadar menang, tetapi menang dengan identitas permainan yang jelas. Kalau diperhatikan lebih detail, komunikasi antar pemain juga mulai terlihat semakin baik. Beberapa kali kita bisa melihat para pemain saling memberi instruksi di lapangan. Back Gator Garis Pertahanan, Jalandang Menggarakan Pressing. Sementara pemain depan menjadi pemicu tekanan pertama kepada lawan. Artinya, organisasi tim mulai terbentuk. Dan itu merupakan fondasi yang jauh lebih penting dibanding sekadar kemenangan besar. Ada satu statistik yang cukup menarik. Saat Indonesia kehilangan bola, para pemain tidak langsung mundur menunggu di area sendiri. Sebaliknya, mereka berusaha merebut bola kembali dalam hitungan beberapa detik. Konsep seperti ini dikenal sebagai counter pressing. Tujuannya sederhana. Jangan beri lawan waktu untuk berpikir. Begitu bola hilang, langsung rebut lagi. Kalau prinsip ini terus diasah, Indonesia akan menjadi tim yang sangat merepotkan. Karena lawan bahkan tidak punya kesempatan menyusun serangan dengan nyaman. Di sisi lain, kedalaman skuad juga mulai menunjukkan perkembangan. Pemain yang masuk dari bangku cadangan mampu menjaga intensitas permainan. Ini menjadi sinyal positif. Sebab turnamen panjang tidak mungkin hanya mengandalkan 11 pemain utama. Rotasi adalah kunci. Apalagi jadwal pertandingan biasanya sangat padat. Kalau semua pemain siap saat dipercaya tampil, kualitas tim secara keseluruhan akan ikut meningkat. Yang juga patut diapresiasi adalah keberanian para pemain muda. Mereka tidak terlihat gugup. Mereka berani meminta bola, berani melakukan duel, dan berani mengambil keputusan meski berada di bawah tekanan. Mental seperti inilah yang dibutuhkan jika Indonesia ingin naik ke level yang lebih tinggi.
karena kualitas teknik memang penting. Tetapi keberanian mengambil keputusan dalam tempo cepat seringkali menjadi pembeda di pertandingan besar. Meski demikian, euforia tetap harus dijaga agar tidak berubah menjadi rasa cepat puas. Sepak bola selalu penuh kejutan. Hari ini bisa menang besar. Besok justru bisa mengalami pertandingan yang jauh lebih sulit. Itulah mengapa evaluasi setelah kemenangan seringkali lebih penting dibanding evaluasi setelah kekalahan. Tim pelatih tentu sudah memiliki catatan. Area mana yang masih terlalu mudah ditembus? Siapa yang terlambat turun membantu pertahanan? Bagaimana jarak antar lini ketika pressing mulai menurun? Dan bagaimana efektivitas pergantian pemain di babak kedua? Semua detail kecil itu akan menentukan perkembangan timnas Indonesia ke depannya. Kalau proses evaluasi berjalan konsisten, bukan tidak mungkin permainan Indonesia akan semakin matang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Dan disitulah rasa optimistis mulai tumbuh. Bukan karena menang 5-1 semata, melainkan karena kemenangan itu lahir dari proses yang mulai terlihat jelas. Ada sistem, ada organisasi, ada disiplin, dan yang paling penting, ada arah yang ingin dituju. Kalau fondasi seperti ini terus dipertahankan, mimpi bersaing dengan tim-tim terbaik Asia bukan lagi sesuatu yang mustahil. Memang jalannya masih panjang. Masih akan ada kekalahan, masih akan ada kritik, masih akan ada pertandingan yang membuat pendukung kecewa. Namun selama prosesnya tetap berada di jalur yang benar, perkembangan itu layak untuk dinantikan. Karena sejarah selalu mencatat satu hal, tim besar tidak lahir dalam semalam. Mereka dibangun sedikit demi sedikit, dari latihan yang konsisten, dari evaluasi yang jujur, dari kemenangan yang tidak membuat terlena, dan dari kekalahan yang dijadikan pelajaran. Nah, sekarang semuanya kembali kepada para pemain dan tim pelatih. Apakah mereka mampu menjaga momentum ini? Atau justru lawan-lawan berikutnya berhasil menemukan cara menghentikan permainan Garuda? Kita akan segera mengetahuinya di pertandingan selanjutnya. Kalau memang performa ini bisa dipertahankan, bukan cuma ASEAN yang harus mulai waspada. Tim-tim Asia pun perlahan akan mulai memasukkan Indonesia sebagai salah satu lawan yang tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini baru permulaan era baru timnas Indonesia? Atau masih terlalu dini untuk menyebut Garuda sebagai kekuatan baru di Asia? Tulis opini kalian di kolom komentar. Siapa tahu pendapat kalian bakal jadi bahan diskusi seru di video berikutnya. Kalau suka pembahasan mendalam seperti ini, jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.